Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Kumira dari kelas 23 KPB kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penipuan komputer di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, di sini ada ancaman untuk sistem informasi akuntansi. Ancaman ini bisa berasal dari beberapa hal atau beberapa bidang. Di sini saya memiliki 4. Yang pertama yaitu ancaman dari bencana alam dan politik. Contoh panas berlebihan, banjir, gempa bumi, longsor, topan, tornado, badai salju, dan hujan yang membukukan, dan termasuk juga perang dan serangan teroris. Yang kedua yaitu kesalahan perangkat lunak dan kegagalan fungsi peralatan. Contohnya seperti kesalahan perangkat lunak atau bugs atau error, bantuan sistem operasi pemadaman listrik dan fluktuasi, dan kesalahan transmisi daya yang tidak terdeteksi. Yang ketiga ada dari tindakan yang tidak diharapkan. Contohnya seperti kesalahan atau kelalaian yang dilakukan atau yang tidak diinginkan, yang dilakukan oleh manusia itu tersendiri. Yang kedua yaitu kehilangan kesalahan, kerusakan, ataupun salah penempatan data. Dan yang terakhir ada sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan atau tidak bisa menangani tugas yang ditunjukkan. Dan yang terakhir keempat yaitu ancaman dari tindakan yang disengaja atau bisa disebut kejahatan komputer. Contohnya sabotase yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, mispersepsi, penggunaan yang salah, penyalahgunaan aset, penipuan laporan keuangan, korupsi, hingga penipuan komputer serangan atau virus, rekayasa sosial, atau juga malware. Selanjutnya, latar belakang terjadinya phone triangle. Di sini ada 3 latar belakang mengapa terjadinya penipuan ataupun kecurangan itu tersendiri. Yang pertama yaitu ada karena di sini seseorang mendapat tekanan dari sekelompok orang ataupun atasannya sehingga memotivasi atau inisiatif untuk melakukan penipuan. Yang kedua yaitu ada peluang. Nah, jika seseorang ini memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan penipuan, otomatis orang tersebut memiliki peluang untuk melakukannya. Dan yang terakhir ada rasionalisasi, pembenaran atau tindakan yang tidak jujur. Jadi mereka yang melakukan penipuan atau kecurangan ini sudah menganggap hal tersebut biasa saja, sehingga mereka tidak menganggap hal tersebut itu tindakan yang tidak benar atau tidak jujur. Nah, kepala 3 ini yaitu yang membelatar belakangi terjadinya penipuan atau kecurangan kejahatan komputer. Jadi sistem ini terus berulang sehingga terus menciptakan kejahatan komputer. Selanjutnya ada tekanan yang menyebabkan penipuan karyawan. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu dari keuangan. Karyawan memiliki hidup di luar kemampuannya sehingga karyawan tersebut terpaksa untuk melakukan kecurangan untuk memenuhi standar kehidupannya yang tinggi. Yang kedua, utang atau beban personal yang tinggi. Jadi karyawan ini demi untuk memenuhi gaya hidupnya, beliau mengajukan utang atau menjadikan beban sebagai jalan keluarnya. Dan yang terakhir yaitu gaji atau pendapatan yang tidak sesuai. Ini sudah jelas jika seseorang memiliki gaji atau pendapatan yang kecil dibandingkan dengan pengeluarannya, itu akan menjadi tekanan dapat menyebabkan penipuan.
Yang kedua yaitu ada faktor dari emosional. Di sini contohnya ada tekanan, ego, kesombongan, iri terhadap orang lain ataupun pemaksaan oleh bos. Nah, ini dapat menyebabkan penipuan karyawan. Dan yang terakhir itu ada gaya hidup. Gaya hidup di sini bisa gaya hidup yang merugikan sehingga terjadinya penipuan karyawan seperti kebiasaan judi, ketergantungan obat atau alkohol ataupun pergaulan bebas. Yang dapat menyebabkan penipuan laporan keuangan. Nah, di sini bukan hanya penipuan yang disebabkan oleh komputer ataupun karyawan, tetapi juga penipuan laporan keuangan. Di sini ada 3 yang menyebabkan tekanannya. Yang pertama, karakteristik manajemen, etika manajemen yang dipertanyakan, gaya manajemen dan rekam standar kinerja, metode akuntansi, hingga hubungan yang tegang dengan auditor sebelumnya. Nah, hal-hal inilah yang menjadi tekanan laporan keuangan. Itu dari sisi karakteristik manajemennya. Yang kedua, ada dari kondisi industri. Bisa dilihat dari kondisi industrinya seperti industrinya menurun, perubahan industri atau teknologi. Ini sangat mempengaruhi terhadap tekanan penipuan terhadap laporan keuangan, serta persyaratan peraturan yang baru, sehingga industri tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru yang memaksa harus melakukan penipuan laporan keuangan. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu dari faktor keuangan tersendiri. Tekanan yang intens untuk memenuhi ekspektasi laba yang berlebihan untuk nggak dapat menghasilkan kerugian besar karena ini hanya bersifat laporan keuangan yang bagus saja, tetapi dalam kondisi aslinya sebaliknya, malahan untuk keuangan itu bukannya laba tapi rugi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk semuanya.